What's up internet, nama gue Iqbal Maulana dan kali ini kita akan membuat program implementasi dari algoritma local binary pattern histogram yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Halo semuanya, kembali lagi sama gue. Di sini kita akan mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang konsep dari face recognition menggunakan local binary pattern. Oh ya, di sini saya tekankan sekali lagi kalau local binary pattern histogram ini bukan merupakan metode yang kuat atau bagus untuk melakukan face recognition skala besar. Atau misalkan kalian mau membuat untuk absensi wajah, local binary pattern histogram ini kurang bagus sebenarnya. Tapi untuk introduksi kepada computer vision, terutama face recognition, algoritma ini layak untuk dipelajari. Kalau kalian mau menggunakannya untuk skala yang lebih besar, kalian bisa considering untuk mencoba deep learning approach. Saya lihat mungkin ada beberapa saran dari teman-teman menggunakan VGG, menggunakan arsitektur VGG dari CNN block, itu menggunakan deep learning dan hasilnya bisa lebih akurat. Nanti kita akan coba kalau saya sempat belajar, soalnya saya juga belum belajar tentang deep learning approach yang menggunakan, maksud saya face recognition yang menggunakan deep learning approach. Oke, langsung aja. Di sini saya masih menggunakan CV2, OpenCV, dan juga mengimport dua modul tambahan yaitu OS dan NumPy. Kalau kalian menggunakan Anaconda untuk menginstal Python, NumPy sudah otomatis terbawa dan juga OS merupakan standar library dari Python, jadi nggak perlu install lagi. Untuk menginstal OpenCV ada di video yang kedua bisa dicek. Oke, jadi di sini kita akan menyiapkan training data. Kita seperti yang gue sampaikan di konsep algoritma, kita akan mencari histogram yang berkorelasi dengan wajah kita. Oleh karena itu kita membutuhkan training data untuk fitting antara histogram dengan ID wajah kita. Oke, langsung aja. Di sini seperti biasa gue akan menyertakan link GitHub di bawah, dan di sini gue akan memberikan dua file, yaitu file jadi seperti ini disertai dengan komen-komennya, dan juga file kosong yang hanya diisi petunjuk-petunjuk seperti yang akan gue kerjakan sekarang untuk memudahkan kalian latihan. Jadi kalian tidak perlu pause video ini kemudian coding, kemudian melihat video ini lagi, coding lagi, itu akan menyusahkan. Jadi di sini saya sertakan step-stepnya. Jadi kalian tinggal merecall apa yang sudah kalian pelajari di sini. Oke, langsung aja. Di sini pertama-tama kita akan membuat folder. Ada dua folder, yaitu face data dan juga recognizer. Face data ini untuk menampung image dari wajah kita, dan recognizer ini untuk menampung model face recognizer-nya. Langsung aja, di sini sudah ada kodenya, kalian bisa langsung lihat. Kenapa saya menggunakan variable folder name? Karena nama folder ini akan kita pakai berkali-kali di kode bawahnya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai face data, tinggal ubah isi string dari variable folder name ini. Jadi nggak perlu ngubah ke bawah-bawah. Langsung aja kita run. Terus ini face cascade filenya kita sudah singgung di video kedua tentang coding, jadi gak ada yang baru. Dan langkah selanjutnya load cascade classifier, kita akan stream kamera dan untuk deteksi wajah. Kalian bisa cek video deteksi wajah di part 2. Di sini gue akan copy dari part 2 kemarin, gak perlu coding lagi. Oke, sudah dapat. Di sini adalah untuk deteksi wajah. Kita tes dulu apakah berfungsi dengan baik. Di sini sudah tampil dan sama seperti hasil dari part 2 ya, video part 2, face detection-nya bekerja. Gue pencet X untuk exit. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan save wajah untuk dijadikan data training. Caranya adalah dengan menggunakan fungsionalitas
save wajah dari OpenCV. Caranya adalah seperti ini. Kita akan mendeteksi wajah. Oke, wajah terdeteksi. Kita akan tambahkan. Oke, sini agak di enter bawah. Oke, di sini kita akan tambahkan region of interest. Region of interest ini merupakan cuma fancy name ya, cuma istilah aja untuk suatu bagian dari gambar yang kita jadikan fokus. Jadi untuk di sini kita akan fokus pada wajahnya. Jadi kita akan membuat ROI atau region of interest dari wajah. Kita akan bikin ROI face. Nah, ROI face, region of interest face, bagian wajah aja dari keseluruhan gambar. Caranya adalah dengan frame. Frame ini adalah frame keseluruhan. Kita akan ambil bagian wajahnya doang, yaitu Y sampai Y ditambah H dan juga X sampai X ditambah W. Nah, kenapa Y dulu? Kan kita biasa kalau belajar koordinat X, Y. Nah, yang ini kenapa Y, H? Karena menggunakan numpy. Numpy array itu susunannya adalah row, kolom. Row itu adalah sebagai tinggi dan juga kolom itu sebagai lebarnya. Jadi kalau kita mau ambil numpy array, kita harus menspesifikasikannya dalam tinggi, lebar. Jadi Y dulu baru X. Y plus H di sini masih sama seperti ini. Y plus H itu adalah ininya, tingginya. Dan Y ini adalah koordinat starting point-nya. Jadi dari titik awal sampai tingginya. Terus dari titik awal lebar sampai lebar. Jadi di sini kita sudah dapetin wajah doang. Nah, caranya untuk kita save wajahnya adalah dengan save itu .imwrite. Nah, apa yang mau kita write atau kita save adalah ROI face. Bagian ROI face. Lalu mau kita simpan kemana? Nah, di sini saya menggunakan F-string untuk formatting. Jadi di sini namanya folder name. Tadi kita akan save ke folder name. Ya, ini face data ini, face data. Kemudian slash, kita akan kasih nama people. Kemudian ini akan jadi ID-nya. IDs. Di sini saya menggunakan IDs karena ID merupakan keyword dari Python. Jadi saya tambah S saja, IDs. Bisa teman-teman perhatikan di sini saya menggunakan titik sebagai pemisahnya karena nanti untuk train recognizer-nya kita akan mengambil ID-nya. Jadi untuk memudahkan splitting kita menggunakan titik sebagai pemisahnya. IDs di sini bisa dilihat saya belum mendefinisikan IDs. Saya akan definisikan sebentar lagi. Titik di sini adalah jumlah dari fotonya atau bisa dibilang pembeda agar fotonya nggak saling overwrite. Jadi kita akan counter. Nah, di sini counter ini sebagai penghitung wajahnya. Akan kita tambah sebentar lagi. Dan terakhir adalah .jpeg karena kita akan save dalam format JPEG. Oh ya, di sini saya baru sadar ada salah. Kita harus mendefinisikan nama foldernya dulu, nama filenya maksud saya. Baru apa yang mau di save, yaitu ROI face. Ini saya enter agar lebih rapi. Jadi gini ya, save to imwrite sintaksnya adalah nama filenya, koma apa yang mau kita save. Oke, terus di sini ada variabel yang kurang yaitu IDs dan counter. Nah, jadi di sini kita akan menspesifikasikan dulu. Kita ambil counternya itu 0 dari 0. Kemudian IDs-nya ini adalah ID untuk wajah bersangkutan. Kalian bisa ubah ini menjadi statik seperti ini, misalkan 1, atau kalian sebelum menjalankan bisa mungkin begini input. Nah, jadi ID-nya itu sesuai inputan. Tapi di sini saya akan menggunakan ID 1 aja. Dan oh ya, di sini ada satu variabel yang ketinggalan yaitu total image. Untuk men-track kita sudah save berapa image. Di sini saya akan save 5 image saja. Nah, oke, di sini image-nya sudah. Tentunya kita nggak akan save setiap wajah yang terdeteksi dong.
karena itu di sini kita pakaikan if sama seperti ini. If untuk menunggu perintah keyboard ya. Jadi ini kita tap. Jadi if shift itu .wait key kita akan ubah menjadi C untuk capture. Nah, jadi setiap kali C ditekan maka akan mencari ROE face dan akan di save. Dan setiap save-nya selesai, kita akan tambahkan value dari counter plus sama dengan 1. Jadi setiap kita save, counternya nambah 1 sampai if counter sudah lebih dari total image. Nah, jadi kan counternya bakal nambah 0, 1, 2, 3. Di sini kita counternya kita dimulai dari 1 saja ya. Soalnya kurang epic aja gitu kalau gambar counternya ada 0-nya. Jadi kita mulai dari 1 aja. Jadi akan bertambah 1, terus 2, 3, 4, 5 dan ketika 6 dan ketika sudah 6 kita akan break. Jadi kita akan cetak kalau image capture ini ya biar lebih jelas. Jadi kita pakaikan f-string juga. Total images. Nah, jadi nanti 5 images capture. Kita kasih tanda seru. Oke, jadi sudah beres untuk ininya. Untuk prepare train data akan langsung kita coba. Oke. Sini saya akan pencet C sekali. Oke, 1 2. Kita coba-coba aja untuk memvariasikan dari histogramnya. Jadi nanti ketika histogramnya di rata-rata benar-benar sesuai berkorelasi dengan wajah saya. Tadi sudah berapa ya? 2, 3, 4, 5. Oke, 5 image capture. Kita bisa tekan X untuk exit. Oke, selanjutnya kita akan membuat recognizer-nya. Di sini ada beberapa step. Yang pertama, kita akan create object recognizer-nya. Caranya adalah dengan kita mendeskripsikan variabelnya untuk menampung recognizer. Terus shift itu .face .lbph face recognizer lbph face recognizer underscore create. Oke, kita akan coba run. Oke, beres, object recognizer beres. Selanjutnya kita akan list semua part dari data training. Jadi tadi kita save di ini ya, di folder name. Jadi caranya untuk kita list semua adalah begini. Kita akan part images. Kita akan buat seperti ini. Path images adalah dengan os.list directory. Ini sama seperti perintah listdir di Linux ya. Jadi akan menlist setiap yang ada di directory tersebut. Direktorinya adalah face names. Nah, jadi di sini kita sudah dapat semua wajah yang kita save tadi. Di sini mungkin saya bisa tunjukkan. Nah, ini face data. Nah, ini dia wajah kita semua. Wajah ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, benar. Wajah yang tadi tersave. Kemudian untuk setiap wajah akan kita looping semua part. Jadi kita akan ambil partnya for part image in part images. Oke, jadi kita sudah dapat part image-nya. Kita akan part image
Jadi kita akan buka ya, kita akan open image-nya menggunakan CV2 imrit. Tapi di sini kita akan bikin partnya lengkap dulu. Jadi os.path.join folder names, face names. Tadi nama foldernya apa ya? Folder name. Ini saya salah ini, folder name. Ini kita akan folder _name, path image. Ini cuma mencari pathnya ya. Jadi keluarannya adalah face data tadi, folder face data strip path image-nya. Nah, jadi keluarannya dari os.path.join ini seperti ini. Jadi foldernya dan datanya. Kemudian kita akan read. Bisa pakai sini kita bedain aja ya. Sini kita pakai img path ya. img pth. Nah, image path gini. Terus untuk image-nya kita menggunakan cv2.imrit dari img pth ini. Nah, kita read. Jadi di sini ceritanya image-nya sudah di read ya, Kemudian kita akan gunakan fungsionalitas dari NumPy untuk mengubah gambar ini menjadi array. Jadi np.array, numpy.array dari image. Dan kita akan bikin kontainer di sini ya, kontainer untuk image list berupa list untuk menampung setiap array-nya. Kita akan image arrays.append image array. Nah, di sini kita sudah beres dengan image-nya. Jadi kita akan ambil path-nya, kemudian dibaca, kemudian image diubah menjadi array, NumPy array, kemudian kita append ke container. Selanjutnya kita akan dealing dengan ID-nya. Untuk dealing dengan ID-nya saya akan tambah dulu container untuk image IDs. Oke. Cara untuk mendapatkan ID-nya adalah kita harus ambil sebelum image-nya dibaca, karena kita akan berurusan dengan path-nya. Caranya adalah dengan gini, split kita buat aja variabel baru, split path. Split path merupakan img bukan img pth tapi path image. Kalau gitu kita taruh atasnya aja, soalnya kita butuh path image ya. Jadi kita butuh path image. Jadi path dari image-nya itu kita akan split berdasarkan titik. Nah, berdasarkan titik, dan ingat tadi ID-nya ada di ini. Jadi people.id, berarti split ini akan men-split berdasarkan titik dan mengubahnya jadi list. Berarti yang indeks ke 0 itu adalah people, indeks ke 1 adalah ID-nya. Jadi kita akan ambil ID-nya, kita bisa pakai image underscore ID, merupakan bagian dari split path dengan indeks 1. Oke, ingat ya, array dimulai dari 0 indeksnya. Kita dapat image ID-nya 1, kemudian kita akan tambahkan di sini aja di ujung image underscore IDs append image ID underscore ID. Ya, di sini gue akan print image ID biar lebih jelas ya. Kalau maksud gue bukan print image ID tapi print split path, biar untuk menunjukkan ke kalian proses splittingnya itu seperti apa. Split pth. Nah, kita akan beres seperti ini. Kita bisa mulai run. Kita coba run. Oke, dapat semua.
jadi seperti ini, jadi people, ID, counternya JPEG. Nah, jadi yang index 0 adalah people, index 1 adalah ID-nya. Yang kita ambil ini index ke 1. Oke, sip. Kita sudah dapat image arrays dan image IDs. Ingat tadi image arrays ini sudah dalam bentuk NumPy array, maksudnya di dalamnya adalah NumPy array. Jadi untuk train recognizer sebentar lagi gak perlu kita ubah ke NumPy array, tapi image IDs-nya masih kita butuh ke NumPy array. Jadi sini kita akan recognizer, train recognizernya, recognizer.train. Apa yang akan kita train? Ini adalah gambar dan ID-nya. Gambarnya adalah image underscore arrays, kemudian numpy.array dari image IDs. Nah, sini kita kasih note ya. Recognizer berhasil di train. Ya sebenarnya nggak perlu juga sih, cuma biar menunjukkan kalau proses trainingnya beres. Kita coba enter. Oke, ternyata ada error. Dan gue baru sadar kalau ternyata di sini kita baru imread doang, tapi belum kita ubah jadi gray ya. Kita akan ubah dulu. Sepertinya ada kesalahan channel. Kita coba save itu cvt color. Apa yang kita ubah? Image dengan cvt.color. Oh ya, ini sudah kita bahas di part 2 ya. Jadi kalau kalian nggak paham apa maksud dari cvt.color BGR to gray, kalian bisa cek part 2. Oke, di sini image beres. Array harusnya sih oke ya. Langsung kita coba run ulang. Oke, beres. Dan juga di sini saya lupa, kita akan save. Kalau sudah beres, kita akan recognize. Kita akan save ke folder recognizer yang kita buat di awal tadi, /recognizer.yml. Jadi formatnya adalah YML. Oke, kita coba. Wah, si error. Jadi tadi sempat ada error. Di sini sudah recognizer berhasil di train karena ternyata waktu kita splitting tadi, satunya itu, maksudnya ID-nya tidak kita ubah ke dalam bentuk integer. Jadinya tadi terdeteksi sebagai string dan nggak bisa train. Jadi jangan lupa sebelum ini tadi kan hanya split part index ke 1, kalian ubah dulu tipenya menjadi integer. Oke, di sini sudah berhasil di train. Beres. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan tes recognizer-nya untuk mendeteksi wajah. Jadi di sini konsepnya adalah kita akan mengkotak wajah seperti biasa. Terus kemudian kita tambahi teks yang menunjukkan nama dari pemilik wajah tersebut. Dan juga jarak dari histogram wajah baru dengan histogram yang ada di database. Kalau kalian nggak paham apa maksudnya histogram, kalian wajib cek konsep dibalik local binary pattern histogram ini. Jadi di sini kita akan load recognizer-nya. Recognizer.read menggunakan metode ini, dan kita akan pakai ini recognizer, nama filenya kita copy aja. Oke, terus karena di sini gue akan memberi label, jadi kita akan pakai font untuk menulisnya. Kita akan specify di sini karena terlalu panjang. Kita pakai bawaan OpenCV, namanya font versi simplex. Ada banyak pilihan font dari OpenCV, tapi saya akan pakai yang ini aja. Kita run. Oke, beres. Terus di sini seperti biasa load model recognizer, kita stream kamera dan deteksi wajah. Kita akan ambil lagi dari tutorial face recognition ini yang kemarin. Ini ada di video setelah konsep Viola Jones bagian codingnya.
Oke, beres. Di sini kita akan tambahkan di sini setelah terdeteksi frame wajahnya, frame wajah itu akan kita masukkan ke recognizer ini untuk ditampilkan namanya. Jadi untuk predict kita akan seperti ini, cv2.predict. Kok cv2.predict? Recognizer.predict. Recognizer.predict apa yang mau kita predik. Sebelum itu yang mau kita predik adalah bagian wajahnya saja, jadi kita bikin region of interest lagi. Region of interest face adalah frame seperti biasa, sudah ada di atas ya, x plus width. Nah, jadi di sini ROI face, region of interest face. Jadi kita sudah dapat face-nya aja. Lalu kita akan pas ke recognizer predict ROI underscore face. ROI underscore face. Nah, keluaran dari recognizer.predict ini adalah dua variabel, yaitu dua value. Jadi ada dua value yang keluar. Yang pertama adalah ID-nya, ID yang kita daftarkan waktu training. Di sini yang image IDs. Kemudian juga jaraknya, jarak antara histogram yang terdeteksi ini dengan yang ada di database. Jadi urutannya itu adalah IDs-nya, kita akan tulis IDs, dan juga jaraknya. Kita akan pakai dis untuk distance. Jadi ada dua, IDs dan juga distance-nya. Selanjutnya kalau sudah dapat IDs-nya dan jaraknya, kita bisa tampilkan di atas wajah dari kotak wajah itu dengan menggunakan cv2.putText. Kita akan put text di mana? Kita akan taruh di frame. Selanjutnya kita akan namanya apa yang akan kita tulis. Di sini saya menggunakan f-string untuk formatting. Jadi formatnya adalah di sini kita akan specify nama dulu. Kita taruh list no names. Yang pertama tadi Iqbal Maulana. Nah, karena di sini hanya ada satu wajah, jadi saya pakai no names Iqbal Maulana. Metode ini nggak harus kalian tiru, kalian bisa menggunakan database. Jadi waktu training tadi bisa disambung dengan SQL menggunakan SQLite mungkin. Jadi akan di-save ke database, dan setiap mau kita recall, kita tinggal panggil database tadi menggunakan ID-nya. Jadi where ID sama dengan berapa, sama dengan ID yang terdeteksi, maka kita ambil namanya aja, bisa gitu. Cuman di sini untuk simple aja, gue akan tulis di list. Kalau kalian mengikuti cara ini, listnya bisa kalian tambahi misalkan city gitu dan seterusnya sesuai ID-nya. Dan di sini kita akan kasih tulisan nama no names. Kalau teman-teman masih ingat, ID-nya kita dimulai dari 1 ya. ID-nya ini 1. Berarti kalau list ini indeksnya dari 0, berarti kita akan IDs. Jadi no names IDs minus 1. Gini kita akan dapatkan namanya. Lalu di sini kita akan tampilkan juga jaraknya. Jadi koma aja ya, koma. Jaraknya itu ini distance ini sampai berapa ya, sampai berapa angka di belakang koma. Untuk menyingkatnya kita akan round, hanya sampai 2 angka di belakang koma aja. Nah, jadi kita sudah dapat nama dan juga jaraknya untuk ditampilkan. Kemudian di sini adalah lokasinya. Lokasi maksudnya koordinatnya. Kita koordinatnya kita x, y. Jadi di pojok kiri dari frame itu adalah x, y ini. Kemudian akan kita minus 20 masing-masing. Minus 20 jadi akan ke atas ya. Soalnya 0,0-nya itu ada di titik x, y,
tambah ke bawah itu semakin positif, jadi untuk ke atas itu negatif. Selanjutnya menggunakan font apa? Fontnya kita sudah specify di atas, jadi pakai font. Kemudian warnanya apa? Warnanya hijau aja lah ya, blue, green, red, blue, green, red. Kemudian thicknessnya cukup panjang, memang parameter yang bisa di set di put text satu aja. Oke, jadi kita sudah menaruh teks dengan tulisan namanya dan juga distance-nya dengan histogram yang ada di database, kemudian koordinatnya, dan juga font-nya yang sudah di atas, dan juga warna dan thickness-nya. Kita bisa let it try. Kita akan coba run. Oke, jadi ini ada error lagi. Gue lupa kalau ada satu parameter yang kurang, yaitu sebelumnya font. Ini ada size dari fontnya itu. Jadi size dari font yang ingin kita tampilkan itu berapa. Dan juga di sini thickness-nya gue ganti ke 3 tadi, soalnya ternyata kurang. Gue kira awalnya ini adalah font size-nya, ternyata ini thickness-nya dan beda, gue lupa. Jadi di sini font size-nya dan ini thickness-nya, bukan jadi satu. Jadi untuk thickness bagusnya 3 dan untuk font-nya kita set 1 aja. Oke, kita coba run. Oke, jadi barusan sudah di run dan ada error lagi. Kita salah, ternyata parameter font size adalah setelah font. Nah, seperti ini yang benar ya. Jadi yang untuk parameter dari put text yang benar adalah frame, kemudian teksnya apa, kemudian koordinatnya, jenis fontnya, font size, colornya, dan juga thicknessnya. Oke, kita akan coba run. Kali ini berhasil. Oke, sip. Nah, jadi di sini sudah muncul ya wajah gua dengan title-nya, dengan labelnya, dan juga angka-angka ini adalah distance-nya dari histogram yang diketahui pada database. Jadi itu bisa dilihat cukup kecil. Kalau misalkan gue agak jauhan, ya masih di sekitar 30-40 lah ya. Oh, itu 70 barusan, berarti agak jauh. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, gue akan close. Oke, sip. Jadi cukup sekian dari tutorial untuk coding program face recognition menggunakan local binary pattern histogram. Kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan komen aja di bawah. Gue Iqbal Maulana, keep think beyond the others.